Tuhan hayabina an nashkura ila Yasu'a alladhi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa haya aidan an nashkura ila Yasu'a alladhi qad hamalana minad dhulumati ila nur wa kadzalika ila siratil mustaqim ilal jannah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menjawab beberapa tuduhan yang sering dilontarkan oleh Ustadz Yahya Waloni. Berhubung banyak teman-teman yang meminta kepada saya untuk mengklarifikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan keluaran-keluaran yang diucapkan oleh Ustadz Yahya Waloni itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya saya tidak mau menanggapi hal ini karena itu tidak ada pengaruhnya bagi saya. Tetapi berhubung Ustadz Yahya Waloni akhir-akhir ini menyerang kitab Injil, maka saya akan menanggapi. Karena kitab Injil ini adalah kitab yang saya imani sekarang. Kalau Ustadz Yahya Waloni menyerang agama, menyerang gereja, menyerang sinode, apapun organisasi yang dia serang, bagi saya itu no problem, terserah beliau. Tetapi ketika menyangkut hal itu, menyangkut iman percaya saya kepada kitab Injil yang saya yakini sekarang, maka saya akan mengklarifikasi. Yang sering sekali yang dilontarkan oleh Ustadz Yahya Waloni adalah Injil itu sudah dipalsukan. Pertanyaan saya kepada Ustadz Yahya Waloni, kenapa Ustadz Yahya Waloni tidak pernah menunjukkan bahwa yang dipalsukan itu di mana? Di mana letak kitab Injil, ayat-ayat di dalam Injil yang sudah dipalsukan? Itu di mana ayatnya? Jangan asal ngomong. Anda ada mengatakan seorang dokter, dokternya di mana? Ini saya akan klarifikasi. Tolong perhatikan, dan saya tidak akan menjawab lewat kitab Injil karena Bapak tidak akan percaya kepada kitab Injil lagi. Dan saya akan menjawab terhadap apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Perlu kita ketahui, Al-Quran ada setelah 650 tahun Injil, baru adanya Al-Quran. Ada yang satu versi lagi mengatakan 750 tahun. Yang jelas, duluan Injil, baru adanya Al-Quran. Saya akan menjawab pertanyaan Ustadz Yahya Waloni, di mana beliau mengatakan bahwa Injil sudah dipalsukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tolong perhatikan baik-baik bahwa Injil itu adalah firman Allah. Firman Allah tidak akan bisa dipalsukan oleh siapapun. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa dan Dia sanggup menjaga keaslian Injilnya. Terbukti ditulis di dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 46 saya akan bacakan kepada kita semua, dan khususnya saya tunjukkan kepada Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati. Tolong Isma ya Ustadz, Isma Al-Mukarram ya Ustadz Yahya Waloni. Saya akan bacakan. Beginilah bunyinya. Wa kafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-Injil fihi huda wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurata wa huda wa mau'idatan lil muttaqin. Saya akan bacakan sekali lagi. Wa kafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-Injil fihi huda wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'idatan lil muttaqin. Artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya. Ini tertulis di dalam Al-Quran, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Isa Al-Masih, kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk. Perhatikan, di dalam Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Perhatikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan fokus terhadap kata-kata yang keluar dari Ustadz Yahya Waloni, dari mulutnya. Karena perkataan Ustadz Yahya Waloni itu, beliau, kalau saya mengatakan, beliau itu belum mendapatkan hidayah daripada Allah. Orang yang sudah mendapatkan hidayah daripada Allah, dia akan menjaga lisannya, dia akan menjaga perkataannya, dia akan menjaga hatinya, agar hatinya tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang diimani oleh Ustadz Yahya Waloni. Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati, di sini jelas dikatakan bahwa
Injil sampai sekarang belum dipalsukan. Kalau seandainya Injil sudah dipalsukan, Al-Quran tidak mungkin menulis bertakwalah kamu kepada Injil. Karena dalam Injil ada petunjuk, dalam Injil ada cahaya, di dalam Injil ada pengajaran. Ini kata Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 46. Saya tidak mentafsirkan ayat Al-Quran, tetapi setelah saya membaca bil-lughah al-arabiyah, maka saya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Satu lagi Bapak Yahya Waloni, Anda sering sekali melontarkan bahwa kafir. Anda tahu tidak apa arti kafir? Kafir itu adalah orang yang tidak mengakui Tuhan. Itulah kafir. Dan satu lagi saya mengatakan Pak Yahya Waloni harus tahu terhadap sebuah hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepada kita semua, khususnya kepada Ustadz Yahya Waloni, man kafara kafirun. Artinya barang siapa yang mengkafirkan orang, maka orang itulah yang kafir. Sebagaimana kita meludah air liur kita ke atas, maka air liur itu akan menimpa muka kita pertama. Itu adalah kata-kata kafir. Maka sekali lagi, tolong Ustaz Yahya Waloni jangan mengatakan kafir. Yang ketiga, Ustaz Yahya Waloni sering sekali mengatakan bahwa kafir masuk neraka. Memangnya Pak Yahya Waloni Tuhan yang bisa menghukum manusia, yang bisa menghukum, memvonis, menjustis seseorang bahwa orang tersebut akan masuk neraka. Perhatikan Pak Yahya Waloni, saya akan membacakan satu ayat lagi di dalam surat Al-Maidah, masih dalam surat Al-Maidah ayat 69. Begini bunyinya, innalladzina amanu walladzina hadu wassabi'un wan nasara man amana billah wal yaumil akhir wa amilan salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya Ustadz Yahya Waloni, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja kata Al-Quran, di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di ayat tersebut dijelaskan, walaupun orang itu Yahudi, Nasrani, Majusi, siapapun dia, kalau orang itu beriman, beramal kepada Tuhan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Ustadz Yahya Waloni, pesan saya kepada Ustadz, tolong tunjukkanlah bahwa Anda ini adalah benar-benar orang yang sudah bertobat. Orang yang bertobat menurut sebuah hadis. Dan sebuah hadis dikatakan, kullu bani adaman khata'un wa ghairu khata'ina at-tawwabun. Artinya, setiap anak manusia, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan dosa. Wa ghairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah bagi mereka yang bertobat. Bapak Yahya Waloni, apakah Anda bertobat? Apakah Anda sudah mendapatkan hidayah? Coba Anda koreksi diri Anda pribadi. Koreksi setiap Anda mau tidur. Koreksi setiap Anda mau tidur. Dan satu lagi, as-salatu yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anda sering salat sementara perkataan Anda jauh daripada apa yang diharapkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Apakah Anda termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, atau orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah? Sekali lagi, orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang mengajarkan kepada orang, itulah orang benar-benar mengajarkan. Bukan mencaci maki, bukan hinaan, bukan kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata mengutuki, kata-kata memfitnah, kata-kata mencaci maki. Kalau saya melihat, saya telusuri, saya ikuti khotbah-khotbah di YouTube Anda, bahwa Anda sepertinya ada kepahitan terhadap agama Kristen. Maka dari itu Pak Yahya Waloni, pulihkan kepahitan tersebut. Tunjukkan bahwa iman Anda adalah iman rahmatan lil alamin, sehingga orang-orang di sekitar Anda bisa merasakan Islam yang damai, Islam yang penuh cinta kasih, Islam yang penuh berwibawa. Saya ulangi sekali lagi Pak Yahya Waloni, saya akan katakan bahwa saya masuk Kristen itu tidak ada orang sekalipun yang menginjili saya. Saya tidak ada kepahitan terhadap Islam. Dan saya juga dulu orang yang sangat jahat, orang yang sangat buruk perangunya. Banyak orang Aceh tahu siapa saya. Tetapi ketika saya berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesua HaMasyiah, Yesus Kristus, maka Tuhan pulihkan saya. Dan yang membuat saya percaya kepada Tuhan adalah bukan karena harta benda, bukan karena kekayaan, bukan karena uang, apalagi perempuan. Sampai sekarang saya masih
pergi ke sana kemari, pergi ke sana untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya masuk Kristen, percaya kepada Kristus Yesua HaMasiah, karena keselamatan ada di dalam pribadi Yesua HaMasiah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yahya Waloni, Ustadz Yahya Waloni Al-Mukarram yang saya hormati, sekali lagi bertobatlah Anda, hilangkan kata-kata kutuk dari mulut Anda, itu kurangi ucapan-ucapan yang tidak bisa memberkati orang, sehingga Anda benar-benar seorang yang bertobat, seorang yang bertakwa, dan seorang yang sudah mendapatkan hidayah daripada Allah yang Anda imani. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya juga akan mengambil satu ayat dalam firman Tuhan, dalam kitab di mana Ustadz Yahya Waloni sering sekali melontarkan bahwa kitab Ibrani. Dia sering mengatakan bahwa dia pintar berbahasa Ibrani. Tapi saya belum pernah mendengar beliau ini berbicara bahasa Ibrani. Saya belum pernah mendengar beliau berbicara bahasa Ibrani. Yang sering saya dengar beliau mengambil satu ayat di dalam kitab Ulangan 6. Kalau dalam bahasa Ibrani bunyinya begini. Dan inilah yang sering saya dengarkan dari beliau. Yang lain tidak pernah saya dengarkan. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Sekali lagi saya ulangi. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ayat ini sering dibawakan oleh Ustadz Yahya Waloni. Hanya inilah yang beliau tahu tentang bahasa Ibrani. Saya artikan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengarkanlah hai Israel. Shema, dengarkanlah kalau dalam bahasa Arab. Isma'u, isma'u, isma'u. Dengarlah. Itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Ibrani, Shema, Shema, Shema. Dengarlah. Dengarlah hai Israel. Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Dan di selanjutnya ayat yang kelima dikatakan di situ dalam bahasa Ibrani, wa yomer Yesua Elohe ahafta et Yahweh Eloheka bekallafka ufkal nafseka ufkal madaika. Itu berbahasa Ibrani. Artinya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu atau dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Ustadz Yahya Waloni coba tunjukkan kalau Anda benar-benar seorang pakar Ibrani, ngomonglah bahasa Ibrani. Jangan Anda mengutip satu ayat lalu Anda mengatakan, wah saya pakarnya. Anda itu adalah mukazib, pembohong. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini video singkat dari saya. Saya long urung Aceh. Nah yang urung pegah, long urung Batak. Tapi long pegah Badron Mandum yang dengar siarannya long urung Aceh, Kabupaten Birun, Matang Lupang 2, Desa Darul Aman. Long sekolah SD di Desa Darul Aman, tamat SD maklong urung si inang long. Karena long urung si agam long kamu meninggal dunia, umur long situn. Di saat tamat SD long gejuk lema long, geintat long lema long, pesantren Ulumuddin Ucunda Tengkat Luk Semawe. 7 tahun long hinan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. 7 tahun long di pesantren yang ukuh long urang yang taat, urang yang saleh, long halo pegah draw long bahwa long urang yang paling betul di dunia yang hana. Saya tidak mengatakan bahwa saya orang yang paling benar di dunia ini, dan saya juga tidak mengatakan bahwa ketika saya di pesantren saya orang yang paling pintar. Maka bahkan ketika di pesantren saya orang benar-benar bukan orang yang bisa diharapkan oleh seorang ustadz. Tetapi itulah perjalanan dan masa lalu saya. Saya tidak malu-malu mengatakan bagaimana masa lalu saya. Karena kami diajarkan di pesantren, kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu fahid. Dan satu lagi, qad fata ma fata, yang lalu biarlah berlalu. Let bygone be bygone. Dan sekarang Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya beriman kepada Yahweh Elohim Bishem Adonai Yesua HaMasiah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf. Dan kepada Tuhan saya mohon ampunan. Shalom Alaikum.